Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 8, ketemu perdana di Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan ngobrol dan diskusi berkaitan dengan iklan, slogan, dan juga poster. Ya, di sini bersama dengan Bu Ana sebagai guru pengampu bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita lakukan Allah berkahi dan berikan kemudahan. Amin. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, di sini ada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, yang intinya adalah ketika kalian mau buat poster, iklan, slogan, ayo tuliskanlah perkataan yang benar. Bahkan sampai ketika kalian mau menawarkan barang atau jasa. Jadi berikanlah informasi yang betul sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa yang kalian tawarkan. Oke? Siap. Teman-teman, inilah tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan satu ya. Yang pertama, Ibu berharap kalian bisa mengidentifikasi informasi dan memahami tujuan pembuatan iklan, slogan, atau poster dengan baik. Oke, selain itu, kalian juga dapat menelaah struktur teks dan kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster. Oke, siap ya? Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Boleh lihat, yang dimaksud dengan iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, atau di tempat umum. Itu adalah definisi iklan yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh nanti teman-teman cek dan lihat apakah sudah betul ya. Di sini Bu Ana masukkan salah satu iklan ya yang berkaitan dengan sekolah. Sekolah apa? Iya pasti, Sekolah Islam Terpadu Darul Abidin. Ini adalah salah satu iklan yang dibuat oleh SIT Darul Abidin untuk menjelaskan tentang aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran di sekolah ya. Lanjut. Iya, ini yang dimaksud dengan slogan. Apaan lagi tuh Bu slogan? Oke, menurut KBBI masih dengan sumber yang sama, yang dimaksud dengan slogan adalah moto atau frase yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, ternyata dia diserap dari bahasa asing yang artinya teriakan bertempur, maju terus, pantang mundur. Sering kan dengar kata-kata itu? Nah, itu salah satu slogan. Jadi, ketika mendengarkan atau membaca sebuah kalimat yang dia pernah paham bahwa itu disampaikan sebagai kode unik dari sebuah organisasi atau sebuah barang, itu dia akan tahu, oh itu slogannya. Nah, ternyata Darul Abidin juga punya loh slogannya. Nah, apa isi slogan dari Darul Abidin? Ini dia, a home for everyone. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi dalam iklan itu ada slogan nggak sih? Ya ada. Karena apa? Dia untuk bisa mengingat bahwa itu adalah kata-kata unik yang disampaikan oleh organisasi tersebut. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Kalau ini yang berkaitan dengan poster, apa sih itu poster? Ya, poster menurut KBBI lagi
adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, di sini ada keterangan kecilnya nih, Kak. Ditempel di dinding atau permukaan datar dan eye-catching. Nah, kalau itu pemahaman yang Bu Ana masukkan supaya kalian ingat, oh eye-catching. Gak mungkin dong buat poster kalau orang-orang gak langsung, ada sesuatu yang berbeda gitu, ada sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi yang namanya poster harus bisa membuat perhatian orang tertuju dan membaca. Oke. Nah, ini poster yang Bu Ana berikan contoh adalah salah satu poster yang dibuat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena buatnya tahun kemarin berarti masih Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Ini yang akan kita buat untuk menjadi media kalian. Gimana sih Bu caranya membuat poster, iklan, atau slogan? Yuk, kita lanjutkan. Oke, ini ada beberapa jenis iklan ya. Jadi supaya kalian paham, oh ternyata iklan itu beda-beda. Betul, bisa dilihat dari medianya atau tempatnya, bisa juga dilihat dari isinya atau konten iklan tersebut. Nah, kalau berdasarkan media, dia terbagi menjadi 3, media cetak, elektronik, dan media luar ruangan. Bagaimanakah dengan isinya? Nah, isinya itu ternyata berbeda-beda juga teman-teman. Ada dari niaga, ada untuk pemberitahuan, dan ada juga tentang layanan masyarakat. Nah, seperti apa sih penjelasannya? Simak pembahasan berikut. Oke, kita bahas tentang media. Tadi sudah dibicarakan bahwa media itu ada media cetak, elektronik, dan luar ruangan. Dan ini adalah contohnya. Jadi, untuk media cetak ada iklan poster, iklan baris, dan juga iklan kolom. Nah, ini namanya iklan poster karena dia berbentuk poster yang biasa ada di beberapa tempat umum. Kalau iklan baris, ini nih yang kedua, ini adalah salah satu contoh iklan yang terdapat dalam media cetak. Contohnya kalau misalkan kamu masih punya majalah atau koran, boleh dilihat. Di situ ada iklan yang berbaris dengan rapi. Dari setengah halaman ada seperempat halaman, atau ada yang satu halaman full. Nah, itu namanya iklan baris. Ya, dia ada gambarnya, ada tulisannya juga. Nah, yang terakhir adalah iklan kolom. Nah, iklan kolom itu biasanya bentuknya kecil-kecil, sama adanya di media cetak. Nah, dia berbentuk seperti kolom-kolom yang berbaris. Dan bedanya apa sih antara iklan baris dengan iklan kolom? Kalau iklan baris itu biasanya kata-katanya masih dengan kata-kata yang standar. Nah, sedangkan untuk iklan kolom, dia karena kecil tempatnya dan terbatas, sangat-sangat terbatas, dia bisa menggunakan singkatan. Oke, itu bedanya ya. Nah, media yang kedua adalah elektronik. Yakin kalau sudah tahu elektronik pasti teman-teman sudah tahu, oh pasti berhubungan dengan radio, TV, internet maupun film. Dan terakhir, media yang digunakan adalah media yang berada di luar ruangan ya. Jadi, dia bisa ditempel atau dipasang di tempat-tempat umum. Pasti teman-teman sudah pernah lihat ada yang namanya baliho. Dia dalam ukuran yang besar ya, ditempel di tempat-tempat umum dan itu berukuran besar. Sedangkan kalau leaflet itu biasanya dicetak di kertas lalu disebarluaskan. Ada yang suka dikasih-kasih ya kan ketika di jalan gitu, atau dia bisa ditempel di tempat-tempat yang sering banget dilalui atau sering sekali dilalui oleh banyak orang. Oke, itu dari medianya. Bagaimana dengan isinya? Yuk kita lihat. Nah, kalau dari isinya, yang tadi sudah Bu Ana sebutkan, dia terbagi menjadi 3. Ada niaga, ada pemberitahuan, dan ada layanan masyarakat. Untuk niaga, dia ternyata terdiri dari barang dan jasa. Jadi, ketika misalkan kamu menemukan sebuah iklan yang dia menawarkan sebuah barang, berarti dia itu adalah salah satu iklan niaga, ya, yang menawarkan barang.
Kalau jasa berarti dia menawarkan jasa, bisa jasa pengumpulan, bisa jasa pengiriman gitu. Nah, yang Bu Ana masukkan di sini kalau untuk jasa, misalkan ada kantor pos yang saat ini dia melebarkan sayap untuk mengirimkan barang. Tidak cuma surat ya. Nah, kalau dari ini seperti apa Bu? Dari Peduli NTB. Ini termasuk jasa. Kenapa? Karena Darul Abidin meminta masyarakat bagi yang mau mengirimkan sumbangan untuk NTB yang saat itu terkena bencana boleh dikumpulkan di Darul Abidin dan nanti kita yang akan salurkan. Itu pun dalam bentuk niaga jasa. Oke. Nah, yang kedua isinya tentang pemberitahuan. Bentuknya seperti undangan ya. Nah, kalau yang Bu Ana masukkan di sini contohnya adalah undangan untuk sholat Idul Fitri saat masa pandemi. Wow, kenapa kok pakai undangan? Iya, karena tidak semua masjid mengadakan sholat Idul Fitri. Makanya dia harus diberikan informasi kepada halayak bahwa oh masjid ini ada loh menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Ini masuknya dalam undangan. Oke, dan yang terakhir isinya adalah layanan masyarakat terbagi menjadi 3 kategori, ada pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Mungkin nanti kalau kalian bisa lihat contoh iklan-iklan yang di luar 3 bidang ini, boleh ya. Yang Bu Ana masukkan ada 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pendidikan pasti kalau sekolah-sekolah sangat-sangat memerlukan iklan, apalagi sekolah swasta, untuk bisa mendapatkan siswa. Nah, itu masuknya dari iklan. Yang kedua, kesehatan. Pasti kalian sangat-sangat banyak sekali membaca iklan-iklan berkaitan dengan COVID. Karena saat ini memang kita sedang menghadapi COVID-19 ya. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau yang Bu Ana masukkan di sini adalah mencegah tekanan darah tinggi. Ya, ini termasuk iklan juga. Kenapa? Ini diberikan cara-cara bagaimana untuk bisa terhindar dari tekanan darah tinggi. Dan terakhir adalah transportasi. Pasti ya, kalau transportasi misalkan, oh sekarang ada kereta yang menuju langsung ke bandara. Nah, itu kan perlu diinformasikan kepada halayak karena sesuatu yang baru. Makanya dia perlu yang namanya iklan. Itu masuknya di layanan masyarakat bidangnya transportasi. Oke, teman-teman, itu yang berkaitan dengan isi iklan. Nah, sebelum Bu Ana akhiri, ada sebuah quotes of the day. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bersemangat untuk belajar. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengingatkan jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu atau ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Masya Allah. Sangat senang untuk bisa menuntut ilmu, ternyata ditinggikan derajatnya juga oleh Allah. Selain itu ketika dia berjalan, dia seperti berjalan menuju surga. Luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Semangat! Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ana sampaikan bisa dipahami. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bu Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.